Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Salsabila dari kelas B Farmasi dengan NIM 22080072. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara pengujian suatu kasus penelitian dengan aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan metode pengujian uji ANOVA. Yang pertama-tama kalian membuka aplikasi SPSS kalian dengan data yang kalian buat. Di sini saya sudah membuat data dari aplikasi SPSS. Pada contoh ini akan dicoba dihubungkan antara tingkat pendidikan dengan berat badan bayi. Variabel pendidikan merupakan variabel kategori dengan kategori. Variabel berat bayi berbentuk numerik sehingga uji yang digunakan ANOVA. Adapun caranya sebagai berikut. Yang pertama-tama kita ke Analyze. Lalu kita memilih Confirmation. Setelah kita menekan Confirmation, lalu kita mengklik One Way ANOVA. Nah, setelah itu kita akan diperlihatkan dengan dua kolom, di mana kolom pertama itu Defined, kolom kedua adalah vektor. Di kolom pertama yang Defined, kita mengisinya dengan berat badan bayi, lalu masukkan, kemudian di kolom vektor kita memasukkan pendidikan ibu terakhir, lalu kemudian masukkan. Setelah itu kita mengklik Opinions. Setelah Opinions kita mencentang Describe. Setelah Describe lalu ke Continue. Setelah Continue kita ke First Hotdog. Setelah itu kita mencentang Bonferroni. Lalu Continue. Lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah diperlihatkan dengan tabel sebagai berikut. Dari tabel ini diperoleh rata-rata berat bayi dan standar deviasi masing-masing kelompok. Rata-rata berat bayi pada mereka yang berpendidikan SD adalah 2470,0 gram dengan standar deviasi 249,6 gram. Pada mereka yang berpendidikan SMP, rata-rata berat bayinya adalah 2727,2 gram dengan standar deviasi 241,2 gram. Pada mereka yang berpendidikan SMU, rata-rata berat bayinya adalah 3431,2 gram dengan standar deviasi 270,1 gram. Pada mereka yang berpendidikan PT, rata-rata berat bayinya adalah 3761 gram dengan standar deviasi 386,3 gram. Pada hasil di atas, nilai P uji ANOVA dapat diketahui pada kolom F. Sig terlihat P sama dengan 0,000. Kalau di desimalnya 0, maka penulisnya menjadi 0,005. Berarti pada alfa 5% dapat disimpulkan pada ada perbedaan berat bayi antara tempat jenjang pendidikan. Pada box paling bawah terlihat hasil uji multi-conversion Bonferroni-nya yang berguna untuk menelusuri lebih lanjut kelompok mana saja yang berlubang signifikan. Untuk mengetahui kelompok yang signifikan, terlihat dari kolom SIG. Terdapat kelompok signifikan adalah tingkat pendidikan SD dengan SMU, SD dengan PT, SMP dengan SMU dengan PT, SMU dengan PT. Penyajian yang dapat di lapangan penelitian adalah tabel sebagai berikut. Nah, rata-rata berat bayi pada mereka yang berpendidikan SD adalah 2470,0 gram dengan standar deviasi 249,6 gram. Pada mereka yang berpendidikan SMP, rata-rata berat bayi adalah 2727,20 gram dengan standar deviasi 241,2 gram. Pada mereka yang berpendidikan SMU, rata-rata berat bayinya adalah 3431,2 gram dengan standar deviasi 270,1 gram. Pada mereka yang berpendidikan PT, rata-rata berat bayinya adalah 3761,5 gram dengan standar deviasi 3008
463 gram. Hasil uji statistik dapat dinilai P sama dengan 0,005 berarti pada alfa 5%. Dapat disimpulkan ada perbedaan berat bayi antara keempat jenjang pendidikan. Analisis lebih lanjut membuktikan bahwa kelompok yang berada di signifikan adalah tingkat pendidikan SMU dengan SMU. Maksudnya pendidikan SD dengan SMU, SD dengan PT, SMP dengan SMU, SMP dengan PT, dan semua SMU dengan PT. Sekian, terima kasih.